Haleluya. Shalom alaihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 17 Januari 2024. Saudaraku yang terkasih, kembali saudara di pagi yang cerah ini, saudara, janganlah lupa kita selalu kita syukuri dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetaplah berbuat kebaikan dalam kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Samuel 17 ayat 32 sampai dengan 33, dilanjutkan dengan ayat 37 dan dilanjutkan dengan ayat 40 sampai dengan 51, dan Injil Markus 3 ayat 16. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua saudara pasti sering dengar suatu ungkapan saudara. Kalau kamu buat yang baik, pasti kamu akan menerima yang baik. Atau juga saudara, kalau kamu berbuat baik pada orang lain, pasti orang lain akan berbuat baik juga buat kamu. Tapi ingat saudaraku yang terkasih, bila kita berbuat baik saudara, tidak selamanya orang akan membalas yang baik kepada kita. Dan inilah kenyataannya, kita akan mengalami kecewa, putus asa, dan menjadi lemah saudara. Jika kita telah berbuat baik, ternyata saudaraku yang terkasih, yang kita dapatkan adalah kritikan atas perbuatan baik. Dan kita dinilai mencari perhatian atau hanya pamer. Bahkan orang yang kita perbuat baik padanya saudara, dibalas dengan perbuatan jahat. Kita dikhianati, ditekan, difitnah saudara. Apakah dengan perlakuan yang kita terima sebagai balasan dengan perbuatan jahat ini saudara, kita harus menjadi lemah, kecewa, sakit hati, dan tak mau lagi berbuat baik saudara? Hari ini melalui Injil yang kita renungkan bersama, melihat bagaimana balasan orang yang melihat ketika Yesus berbuat kebaikan. Pada waktu itu Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Markus 3 ayat 1. Maka mulailah mereka yang ada di situ, yaitu orang-orang Farisi, mengamat-ngamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Markus 3 ayat 2. Yesus tahu saudara, yang ada di dalam hati mereka ini, yang sedang mengamat-amati ini saudara. Sifat mengamat-ngamati, mencari-cari kesalahan orang lain pun saudara, sering ada pada diri kita. Kita sering mengamat-ngamati sesama jemaat umat yang sedang memasuki gereja untuk misa. Mencari-cari kesalahan saudara kita, mulai dari pakaiannya, penampilannya, dan juga mungkin menilai mereka yang duduk di depan. Kita amati agar dapat terjadi perbincangan. Sesungguhnya saudaraku, kita sendiri tak sadar kalau pribadi kita juga tak jauh lebih baik dari mereka. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Markus 3 ayat 3 sampai 4. Saudaraku, kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus saudara. Walau dia tahu sedang diamat-amati untuk mencari kesalahannya saudara, tetapi Yesus tetap berbuat kebaikan. Yesus tidak kecewa, sakit hati kalau diamat-amati saudara. Yesus berduka cita.
Ya, Yesus berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Haleluya. Markus 3 ayat 5. Kadangkala kita harus melewati kritikan demi kritikan, saudara. Kadangkala kita sudah melayani dan berkorban, tetapi dikritik, bahkan tak diterima. Kadangkala kita sudah menjadi suami atau istri yang baik di rumah, saudara, tapi masih juga dikritik. Nah, kadangkala kita enggak tahan menghadapi ini semua. Seringkali kita marah, kita kecewa dan berteriak, "Tuhan, saya tidak mampu menghadapi ini semua." Kita berteriak kepada Tuhan. Jadi sekali lagi mau diingatkan kepada kita semua, saudara, bahwa perbuatan baik bukanlah jasa, saudara. Ingat itu, saudara. Perbuatan baik bukanlah jasa, tetapi panggilan kita sebagai orang percaya. Karena bila kita tidak berbuat baik, maka iman kita diragukan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau kita orang beriman, kalau kita cinta Yesus, kalau kita bilang bahwa Yesus adalah segalanya dalam hidup saya, maka otomatis, saudara, dalam kehidupan kita harus berbuat baik. Kalau kita karyawan, maka jadilah karyawan yang bekerja keras untuk keuntungan perusahaan, saudara. Kita tidak korupsi, kita tidak curi-curi waktu dan kesempatan, tidak korupsi, tetapi betul-betul berbuat baik sebagai karyawan. Karena dengan hal itu kita memuliakan nama Kristus. Begitu pula, saudara terkasih, bila kita adalah pedagang, saudara, maka jadilah pedagang yang jujur. Janganlah mengatakan, jika modal 1.000, saudara, kita katakan bahwa modal saya saja 500. Bukankah itu tidak jujur, saudara? Sebagai pedagang juga yang mau kerja keras, kita mau bertanggung jawab pada Tuhan dan mengerjakan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Mengerjakan hal baik adalah tugas kewajiban kita sebagai orang percaya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, seperti yang sudah dikatakan bahwa itu bukan sekedar jasa kita, saudara, tetapi itu adalah tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Bila kita sebut diri kita sebagai orang percaya, tetapi kita tidak melakukan hal yang baik, itu sama seperti yang Yesus bilang, "Kamu semua seperti kuburan, luar kamu terkapur putih bersih, tetapi dalamnya penuh dengan tulang yang busuk." Dengan lain kata, saudara, kelihatannya kamu beribadah dan beribadah, terlihat aktif dalam kegiatan rohani, tetapi perbuatanmu sama sekali tidak nyata. Mengerjakan hal baik semata-mata hanyalah oleh karena kuasanya, saudara. Dan kita percaya bahwa banyak orang yang ingin membantu orang yang tangannya stroke itu mungkin. Kita tahu orang yang tangannya mati tadi, saudara, di dalam Injil ini, mungkin banyak yang ingin membantunya, tetapi orang itu enggak punya kuasa, tidak punya kuasa sama sekali. Ada banyak orang di dunia yang kasihan melihat orang miskin, menderita, kelaparan, kawin cerai, tapi mereka tidak bisa menolong mereka. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa Yesus percayakan.
Mereka tidak mempunyai kuasa untuk itu, saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang percaya, kita dapat mengerjakan sesuatu yang baik karena kita telah diberikan anugerah. Berarti saudara, kita tidak mengerjakan sesuatu yang baik, itu hanyalah suatu kemalasan kita. Jangan bilang kita tidak memiliki talenta atau karunia yang kita tidak dapat berikan pada orang lain. Tidak, saudara. Bila kita bilang dengan sungguh-sungguh bahwa inilah hidupku, maka perkataan kita dapat menguatkan orang lain. Dengan uluran tangan kita, maka orang lain bisa tertolong. Perenungan pagi hari ini, saudara, hendak menyampaikan kepada kita sekalian semua bahwa kita harus selalu berbuat baik. Kapan saja, hari apa saja, saudara. Perbuatan kasih harus dilakukan setiap saat ketika kita masih dapat bernafas. Janganlah oleh karena dikritik, dibalas dengan kejahatan, kita menjadi lemah. Kita putus asa, kita kecewa dan sakit hati. Sehingga kita tidak lagi mau berbuat kasih. Kita harus bersyukur saat kita berbuat baik kepada mereka yang membutuhkan. Karena saudara, sesungguhnya ini adalah untuk diri kita, untuk mengisi kekosongan batin kita. Jadi saudara, dengan berbuat baik kepada orang lain, berarti kita mengisi kekosongan batin kita. Dengan perbuatan baik, bukan saja orang itu akan bahagia, sukacita, saudara, tapi kita pun akan bahagia dan mengalami sukacita penuh. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mau selalu berbuat kebaikan kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun, saudara. Kita tak perlu hiraukan akan kritikan-kritikan orang lain atau balasan yang kita terima, saudara. Tetapi saudara, pakailah kehidupan ini dengan selalu melakukan perbuatan baik dalam kasih terhadap sesama kita. Yesus Tuhan, semoga kami selalu dimampukan untuk tetap melakukan perbuatan kasih, walau dikritik, disakiti oleh balasan yang kami terima. Dan sadarkan kami selalu, kalau kami melakukan perbuatan kasih ini akan mengandung resiko dan menuntut pengorbanan diri kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.